Halo, hai, kembali lagi ke video saya. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video di mana saya mengintegrasikan protokol MQTT, di mana MQTT ini adalah sebuah protokol ringan yang biasanya itu digunakan untuk sebuah sistem IoT. Jadi di dalam MQTT ini dia itu memiliki eh, tiga, dia itu subscribe, publish, dan juga broker. Jadi publish ini dia sebuah perangkat yang digunakan untuk mengirim data. Jadi dia dari MQTT ini menggunakan publish untuk mengirim data dan juga subscribe untuk menerima data. Lalu ada juga broker, di mana broker ini digunakan dalam MQTT di sini. Dia itu untuk mengelola semua perintah seperti itu. Jadi pada kali ini saya menggunakan sebuah broker MQTT yang dimana menggunakan HypeMQ sebagai brokernya seperti itu. Bisa juga menggunakan Mosquito dan yang lainnya. Jadi di sini pada HypeMQ ini saya menggunakan HypeMQ Cloud ya untuk membuat broker MQTT. Jadi kita langsung masuk saja ke cloud-nya, HypeMQ titik cloud. Nah, lalu di sini ini sebuah broker yang pernah saya buat ya. Lalu jika kita ingin membuat broker baru, kita bisa create new cluster ya. Lalu kita pilih serverless karena saya sudah limit untuk ininya. Saya menggunakan broker yang lama saja ya. Jadi di sini saya menggunakan overview, di mana overview ini untuk saya melihat URL atau alamat dari MQTT saya seperti itu. Lalu saya di sini di dalam web client saya membuat sebuah password ya. Jadi nanti seperti ini password. Jadi password ini saya masukkan ke dalam Arduino IDE ya untuk komunikasinya supaya tepat ya. Saya gunakan di Arduino IDE. Dan juga username dan password ya, username dan password seperti ini. Kita ganti dengan yang tadi kita buat ya, ini. Lalu kita create and connect supaya koneksi broker MQTT-nya terkonek ya. Di sini saya juga membuat connection URL-nya, saya salin atau copy. Lalu saya juga paste di MQTT server di sini. Nah, saya menggunakan topik untuk publish adalah ESP32 suhu seperti ini karena saya menggunakan DHT untuk mempublish data suhu seperti itu. Nah, langsung saja kita pilih ini.
Nah, di sini atur portnya itu 883 seperti ini. Lalu jangan lupa juga kita karena saya ingin menintegrasikannya ke dalam localhost atau web localhost ya. Jadi di sini saya mempunyai sebuah program HTML, indeks HTML ya. Jadi di sini saya menggunakan HTML untuk membuat web atau localhost dari data ESP32 ke web seperti itu melalui protokol MQTT seperti itu. Nah, lalu di sini saya kan ada hostnya ya, seperti tadi. Nah, di dalam hostnya ini, kita ganti, kita samakan dengan yang kita masukkan ke dalam Arduino IDE ya, seperti itu. Jangan lupa juga untuk username dan passwordnya kita juga samakan seperti yang di Arduino IDE. Jangan lupa kita simpan. Nah, seperti ini kita tunggu dalam proses penguploadan file penguploadan program ke dalam ESP32 karena saya menggunakan ESP32 sebagai microcontrollernya ya. Di sini saya di dalam program ini saya membuat sebuah program di mana program ini mengirimkan data suhu dan juga dia bisa mengontrol sebuah warna dari LED ya, seperti itu. Jangan lupa untuk pin I/O antara sensor dengan di program hardware, eh, pastikan port I/O-nya ini sesuai ya. Nah, di sini untuk port di dalam Arduino IDE kita menggunakan port 883 dan di dalam WebSocket atau di dalam uh, localhost untuk menglocalhost saya menggunakan WebSocket port yang dimana 884 ini seperti itu. Oke, sedang mengupload program. Pastikan juga kita terhubung dengan koneksi WiFi yang sama ya.
di dalam ISP dan juga komputer kita seperti itu. Nah, di sini suhu sudah berhasil terkirim, tetapi kita cek di dalam. Nah, ini di sini eh, data suhu eh, dari ESP32 sudah berhasil ya. Nah, jadi di sini tuh yang saya tekankan di sini kan terutama di sini di dalam topik topik untuk MQTT broker ini kita harus sesuaikan pastikan topik di antara WebSocket di sini dan juga yang kita kirim di Arduino IDE ini pastikan sama ya topiknya dan juga pastikan password username eh, dan host servernya ya, MQTT servernya pastikan sama yang kita buat dari HipMQ di sini. Jadi kita tinggal salin saja dari sini, lalu kita masukkan ke dalam program Arduino dan juga program HTML kita seperti itu. Program localhost dari web kita seperti itu. Nah, kita juga bisa mengecek dari sini. Di sini kan ada host seperti ini. Kita tinggal salin saja host kita seperti itu, server kita. Lalu kita masukkan ke dalam host dan juga tinggal connect saja seperti ini. Oke, ada kesalahan. Di sini username dan passwordnya lupa saya masukkan ya. Jangan. Kita juga bisa melihat data dari sensor atau dari ESP masuk ke broker atau tidak itu kita bisa lihat dari HMQ di sini ya, WebSocket seperti ini. Tinggal kita connect. Nah, di sini dia berhasil koneksi sudah berhasil. Nah, di sini kita tinggal meminta ya. Nah, di sini kita bisa. Di sini kita ada misal topik, topik yang tadi, yang di IS, yang di Arduino ini, misal kan tadi kan ini ya ESP32 suhu seperti ini. Nah, jadi publish di sini dia digunakan untuk uh, mengirimkan perintah ke LED. Nah, kita juga bisa di sini nih subscribe. Jadi kita bisa digunakan untuk menerima data dari sensor seperti itu. Samakan topiknya, subscribe. Oke, jadi kita bisa menggunakan dari WebSocket HipMQ seperti ini. Jadi di sini kan tadi saya menggunakan ESP
publish untuk mengontrol LED. Di sini LED-nya sudah menyala ya, seperti itu. Nah, lalu yang tadi kita kan di sini membuat dari localhost, web localhost ya. Nah, di sini saya sudah tampilkan web localhostnya. Jadi di sini data suhu DHT, suhunya itu 30,2 derajat Celcius ya. Di sini misalkan ini udah menyala ya, apa warna dari LED. Dia itu warnanya merah seperti itu. Misal kita LED on, dia akan berwarna putih kalau jika on, karena di program Arduino IDE saya men-setting itu ketika LED on itu dia berwarna putih, lalu LED off untuk mematikan LED ya, menonaktifkan LED seperti ini. Ketika saya klik red di dalam lokal host, di sini dia akan menyala merah seperti ini, dan saya green dia akan berubah. Nah, blue juga dia berubah menjadi warna biru, dan juga yellow dia berubah menjadi warna kuning, purple jadi warna purple ya, seperti ini. Jadi koneksi MQTT broker di sini itu digunakan itu kita untuk menerima dan juga mengirimkan sebuah perintah melalui protokol MQTT. Ini dia memperingan seperti itu, memperingan penerimaan datanya seperti itu. Biasanya itu dia dipakai untuk kita bisa pakai misalkan kita menggunakan banyak ISP. Jika kita tidak menggunakan protokol lain seperti TCP atau HTTP, dia itu akan berat seperti itu. Pengirimannya itu akan lama. Sedangkan ketika memakai MQTT, dia itu sedikit ringan ketika melakukan pengiriman atau pengolahan data dari ESP32 dan juga dari sensor seperti itu. Jadi ketika dikirimkan kepada web, dia itu ringan, langsung delaynya itu tidak lama seperti itu. Lalu ketika kita ingin, misalkan kita ingin mengirimkan dari data ESP ini ke komputer lain atau device lain, kita di MQTT ini kita hanya tinggal siapkan kita yang tadi kita buat di broker. Di sini kita tinggal buat dari sini, lalu kita koneksikan kepada host server MQTT server yang sama dan juga serta username dan password yang sama. Dia akan mengirim ke dalam broker, lalu dia bisa diterima oleh banyak device seperti itu, dan juga dia bisa menerima banyak device. Yang penting koneksi antara MQTT-nya ini di dalam broker yang sama seperti itu. Jadi pada kali ini saya telah berhasil menggunakan protokol MQTT, dan juga tadi kan saya buat di HackMQ ya. Saya buat create password dan username, kita salin username dan password seperti itu. Kita memastikan username, host server, dan juga password di antara web socket dan juga Arduino IDE serta di MQTT broker kita pastikan sama supaya koneksi bisa berjalan dengan baik seperti itu. Di sini sudah berhasil ya, seperti ini contohnya. Kita ingin mengirimkan kontrol warna LED seperti itu.
Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa masukkan sebuah saran kepada saya terkait eh, protokol MQTT atau tentang di bidang IoT yang lain seperti itu. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.